Halo semua, apa kabarnya? Semua pasti sehat ya. Minggu kemarin saya dapat 2 kerjaan jadi interpreter lagi loh. Untung dapat kerjaannya pas semester genap belum mulai. Kalau semester genap udah mulai, tiap hari ada kuliah, jadi pasti nggak bisa terima kerjaan interpreter. Kali ini saya jadi interpreter untuk perusahaan yang buat kembang api. Sebelumnya saya belum pernah dapat kerjaan terkait kembang api, jadi di hari itu saya banyak belajar juga. Terus yang kedua itu interpreter untuk perusahaan pengharum ruangan. Pengharum ruangannya canggih banget. Jadi katanya kita bisa pesen aroma yang kita mau lewat internet loh. Terus kemarin Bintang ulang tahun. Hari ulang tahunnya itu sama dengan hari ulang tahun Kaisar Rewa loh. Kalau Kaisar Rewa kemarin itu berumur 64 tahun. Kalau Bintang baru 9 tahun. Saya, istri, dan kakaknya udah coba cari tahu hadiah ulang tahun yang Bintang mau, tapi susah juga. Saya pernah tawarin dia HP baru, soalnya HP yang sekarang itu udah lemot untuk main game. Tapi dia nggak mau loh. Anak 9 tahun yang lagi suka game, nggak mau dapat HP baru itu gimana ya? Aneh nggak sih? Katanya kalau ada HP baru dia males pindah-pindahin datanya. Terus sebagai hadiah ulang tahun akhirnya kami kasih Bintang Robux. Robux adalah uang yang bisa dipakai di game yang namanya Roblox. Nah, kemarin ada rapat tahunan koperasi di tempat kerja saya. Kayaknya dulu saya pernah cerita tentang koperasi deh. Apa ada yang masih ingat? Kalau di tempat kerja saya, koperasi itu adalah organisasi ekonomi yang dioperasikan oleh semua karyawan. Pengurus koperasi jalanin beberapa bisnis. Modal untuk bisnis itu didapat dari anggota koperasi. Saya juga anggota koperasi. Terus setiap tahun ada rapat anggota. Nah, di rapat itu anggota koperasi akan dapat uang yang merupakan hasil dari bisnis koperasi. Selain itu ada juga undian berhadiah loh. Sayang banget tahun ini nomor saya nggak keluar. Teman kerja saya dapat penanak nasi loh. Oke, itu tadi cerita keseharian saya. Kemarin saya dapat kerjaan jadi interpreter dan tempatnya di JCC atau Jakarta Convention Center. Mungkin ada juga penonton Harinya Japanesia yang pernah ke JCC, soalnya di JCC sering diadain acara-acara besar, misalnya pameran pendidikan atau pameran budaya. Nah, jam kerja saya kali ini pagi banget, jadi pas pagi saya bisa ngerasain perasaan karyawan-karyawan di Jakarta yang berangkat pagi. Posisi tempat kerja saya ada di daerah timur, jadi nggak pernah ngerasain rush hour atau jam sibuknya Jakarta. Kali ini saya bisa ngalamin repotnya jam sibuknya Jakarta. Seperti yang kalian lihat, baru kali ini saya lihat lautan motor kayak gini. Awalnya saya mau naik motor sendiri, tapi karena jadwal saya hari itu padat, jadi saya pakai Gojek. Kalau naik Gojek kan saya jadi penumpang, jadi ya nggak begitu capek. Nah, karena pengalaman ini, saya mau cerita suka dukanya naik motor atau naik mobil di jalan Jakarta yang padat. Kalau saya nggak punya mobil, jadi nanti saya cerita tentang pengalaman saya naik motor di Jakarta. Kalau tentang mobil, nanti saya ceritain tentang pengalaman teman-teman saya ya. Oh ya, sebelum saya lanjutin, saya mau tanya dulu nih ke penonton Harinya Japanesia. Apa kalian ada yang pernah naik motor sendiri atau nyupir mobil sendiri di Jakarta? Nah, kalau ada yang punya pengalaman, ceritain dong pengalamannya. Mau naik motor atau naik mobil, jalan Jakarta itu emang beda banget ya. Kalau diekspresiin dengan satu kata, kata itu menurut saya adalah brutal. Kalau dihitung, saya udah sekitar 7-8 tahunan naik motor di Jakarta. Alhamdulillah, belum pernah kecelakaan dan berharap nggak mau ngalamin kecelakaan. Saya mungkin tipe pemotor yang patuh banget sama aturan di jalan. Saya hampir nggak pernah ngelanggar lampu merah. Kalau merah ya berhenti, kalau hijau baru jalan. Tapi pemotor di sekeliling saya banyak banget yang nerobos lampu merah. Terus karena banyak yang nerobos, orang kaya saya yang patuh sama lampu merah itu jadi ngerasa bego sendiri. Terus misalnya kita ada di antara dua mobil, terus kita ngerasa kalau ruang di antara dua mobil itu
nggak cukup untuk kita lewatin dan kita berhenti. Nah, motor yang di belakang itu suka bunyiin klakson. Pokoknya banyak pemotor yang nggak bisa sabar di jalan. Apalagi kalau siang, kan lagi panas-panasnya. Kadang pemotor-pemotor ini nggak bisa nahan emosi juga. Saya sering lihat pemotor-pemotor yang berantem di jalan. Saya juga dulu pernah berantem dengan tukang Gojek loh. Tapi waktu itu ada orang yang nengahin, jadi ya berantemnya nggak jadi. Cuma dorong-dorongan aja. Sudah biaya kelasnya mahal, harus beli buku pelajaran yang ditentukan sekolah, dan juga harus repot-repot pergi ke sekolahnya. Padahal sudah berusaha, tapi tetap tidak bisa berbicara bahasa Indonesia. Kalau les privat, kita harus cari guru yang cocok dengan kita. Tapi ada juga guru yang tidak bisa berbahasa Jepang. Dan terkadang, kita harus membayar uang transportasinya juga. Lagi pula, bagi orang yang tinggal di desa, akan lebih susah untuk pergi ke sekolah. Banyak yang berpikir, asalkan kita sekolah atau les privat, kita akan langsung jadi bisa berbicara. Tapi itu salah. Apa boleh buat ya? Karena memang masih sedikit sekolah yang mengajar dengan sungguh-sungguh, berkualitas, dan memenuhi harapan. Kadang-kadang, ada hal yang tidak dimengerti dan gurunya tidak bisa menjelaskan dengan baik. Dan terkadang, murid hanya mempelajari buku yang ditentukan oleh sekolah, padahal tanpa guru pun bisa dilakukan. Maka dari itu, kita buat tempat di mana orang Jepang bisa belajar bahasa Indonesia. Inilah Japanesia Live College. Guru-gurunya memiliki level JLPTN 2 ke atas. Kalian bisa belajar dengan laptop atau handphone di mana saja dan kapan saja. Bisa belajar tata bahasa, kepenulisan, lalu ada juga program free talk dan sebagainya. Pelajarannya diunggah ke website, jadi siapapun bisa menontonnya di waktu yang diinginkan. Dan tentu saja bisa diunduh agar bisa dilihat secara offline. Para murid bisa bertanya kepada guru kapanpun, agar bisa langsung memahami pelajaran yang masih sulit dimengerti. Tentu saja, kalau hanya lewat dunia maya, kurang bisa merasakan ikatan dan kebersamaannya. Maka dari itu, kadang-kadang kita adakan acara nongkrong ramah tamah antara murid-murid dan guru-guru Japanesia. Maupun Anda seorang pemula atau level menengah yang ingin meningkatkan kemampuannya, sekarang Anda bisa segera melakukannya, bahkan dengan dana yang terjangkau. Anda masih ragu? Jumlah murid kami sudah lebih dari 100 orang sejak kami buka. Silahkan cek website kami ya.